Yang paling penting hari ini menurut saya, lu mau trading apapun lu profit. Mm-mm. Lu mau trading di produk apapun lu profit. Satu, yang kedua, lu mau trading apapun sekalipun loss, lu loss. Entah itu trading di oil, entah itu trading di kripto, nggak menghancurkan finansial, mental dan moral kita. Itu yang paling penting. Oil yang beredar atau oil ditambah produksinya ya pasti harga turun lah. Jadi jelas fundamentalnya. Tapi hari ini mohon maaf nih, kripto, Bitcoin terlepas dari apapun narasinya, mohon maaf, fundamentalnya nggak sekuat oil hari ini. Kan begitu endingnya ya. Betul. Kan. Yang paling penting yang harus kita pastikan, lu mau trading di kripto, mau trading oil, kita profit. Jangka panjang ya, konsisten gitu. Halo semuanya, halo teman-teman trader, kembali lagi di Ato Podcast bersama saya Lea dan bintang tamu kita hari ini Om GF. Halo Om GF. Halo Lea. Apa kabar Om? Sangat baik Lea. Sangat baik. Nah kayaknya Om GF hari ini bersemangat banget nih, karena ini kayaknya ada hubungannya sama tema kita kali ini ya. Jadi Om GF, tema kita tuh hari ini kita tuh mau mengangkat soal hal-hal yang sedang terjadi nih di dunia trading akhir-akhir ini, yaitu Bitcoin jatuh nih, kripto merah semua. Oke. Tapi oil tetap stabil nih Om GF. Siap. Apa ada hubungannya nih sama Om GF hari ini yang kelihatan kayak seger banget, fresh banget gitu Mungkin ya? seperti itu lah ya. Iya, Om. Nah, kenapa sih Om kok bisa oil tetap stabil di saat Bitcoin jatuh, kemudian kripto merah? Mungkin boleh nih Om GF cerita ke teman-teman nih. Oke, sebelumnya ya mungkin hari ini materinya perbandingan ya antara trading kripto atau Bitcoin dengan oil ya. Nah, sebenarnya tujuan perbandingan ini tidak untuk mendiskreditkan salah satu produk. Karena menurut saya semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung tujuan trading kita untuk apa. Dan saya berbicara hari ini tentang oil karena memang saya trading dari tahun 2009. Dari forex, gold ya. Kemudian mulai trading oil itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian saya juga berbicara tentang kripto, Bitcoin, karena memang seperti yang saya ceritakan di podcast sebelumnya bahwa saya juga pernah trading di spot kripto ya. Di spot kripto tahun 2021. Bahkan saya juga salah satu pengguna kripto tapi USDT. USDT itu dia tidak volatilenya nggak terlalu seperti Bitcoin lah atau produk-produk yang lain. Tujuannya memang untuk lindung nilai satu, yang kedua saya gunakan kripto atau USDT ini untuk transaksi jual beli ataupun transaksi bisnis saya yang ada di luar. Jadi lebih mudah lah ketika kita kalau transfer kan lebih repot ya. Tapi kalau kita punya USDT ya kita biasanya saya gunakan untuk itu tadi transaksi dengan bisnis saya yang ada di luar gitu. Dan itu lebih mudah. USDT namanya ya. Jadi naik turunnya tuh nggak sama kayak kripto lah atau nggak sama kayak Bitcoin ya kan naik turunnya. Nah oke lah ya. Nah jadi yang ingin kita lakukan, yang ingin saya bahas hari ini adalah hari ini kan kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana kemudian kripto merah ya. Kemudian terutama Bitcoin ini. Kemarin baru sekitar mungkin 1 bulan 2 bulan terakhir ini yang tadinya mungkin naik, ada beberapa fase, ada 2 fase yang menurut saya agak ekstrim ya kan. Terakhir kemarin yang turun sampai 80 ribuan ya, dan itu hanya dalam 1 hari bisa sampai turun berapa persen gitu kan. Dan ini tentu teman-temannya lagi trading di spot ya, khususnya Bitcoin dan beberapa koin mungkin yang merah juga hari ini ya kan. Tentu ini menjadi hari bergabung ya nasional ya. Bukan nasional tapi banyak banget. Bahkan ada beberapa saya lihat baca berita influencer kripto di luar yang sampai bunuh diri ya kan. Separah itu ya Om. Sampai ada yang bunuh diri gara-gara tadi kripto ya turunnya nggak ngotak lah ya kan. Nah karena memang menurut saya hari ini kenapa kemudian saya tegas ya, saya katakan bahwa trading di kripto itu memang tujuannya untuk spekulasi. Kita harus siap kehilangan, tapi bisa untung besar juga lah ya. Nah, jadi ya kembali ke tujuan trading ya. Saya memang kalau saya tegas saya katakan bahwa tujuan trading di kripto ini adalah untuk spekulasi.
Nah, bisa untung besar tapi kita harus siap kehilangan. Yang harus kita pastikan ketika harga jatuh, kita loss ataupun harus floating lama, tidak mengganggu perekonomian kita, tidak mengganggu finansial kita, tidak mengganggu mental kita, tidak mengganggu moral kita. Itu yang harus kita pastikan. Saya selalu tegaskan ini ya. Tapi menurut saya juga orang-orang yang kebetulan ngambil posisi buy-nya di bawah, yang pada saat kemarin turun di 80 ribuan, ya mungkin hari ini bisa profit nih, karena sekarang saya lihat itu harga sudah naik sekitar 92 ribu. Jadi begitu cepat pergerakannya. Nah, kecepatan dari pergerakan di kripto ini, khususnya Bitcoin hari ini, tentu itu bisa menjadi ya, kalau misalnya trading di spot, dia salah beli di momentum belinya, mungkin hari ini masih floating. Masih menahan kerugian ya kan. Meskipun banyak narasi yang muncul bahwa harga akan ke $1 juta, ya itu menurut saya ya itu persoalan nanti. Tapi hari ini masih banyak orang yang floating ya kan. Tapi kalau orang yang beli di bawah hari ini tentu bisa profit. Nah, tapi hari ini siapa sih orang yang beli di bawah ya kan? Pasti karena influencer kan banyak banget tuh yang selalu bilang bahwa harga akan kesekian. Banyak lah orang yang FOMO akhirnya ya. Nah, tetapi kalau yang trading futures ya, trading yang futures di kripto ataupun di Bitcoin tadi, ini kan volatile tinggi. Menurut saya ini strategi yang cocok yang digunakan karena pergerakannya terlalu besar. Itu memang mungkin ya breakout. Breakout tuh gini lah ya. Harga naik, kita buy. Buy di atas ya kan, buy terus buy. Kenapa? Karena range-nya akan naik terus. Atau ketika prediksi kita harga turun terus, kita sell terus. Itu namanya breakout. Itu tentu bisa profit besar juga. Jadi kembali ke tujuan trading dan kembali ke skill tradingnya masing-masing. Mau di spot maupun di futures ya semua orang bisa profit. Tapi tergantung orangnya kan gitu. Nah, tapi kalau di oil hari ini, saya nggak tahu ya. Oil hari ini masih slow, masih seperti biasa. Masih stabil ya kan. Meskipun memang ada sedikit penurunan. Penurunannya itu tapi jelas fundamentalnya. Jadi mulai penurunan itu di oil itu dari sempat di $70 per barrel atau bermain di angka 60-an dolar per barrel itu pada saat Agustus yang lalu. Agustus yang lalu itu OPEC dan OPEC Plus ya. Itu mereka bersepakat dalam meeting OPEC-nya bersepakat bahwa menambah produksi sebesar 500 ribuan lah barel per hari. Berarti kan ditambah produksinya. Nah, ketika ditambah berarti minyak banyak nih yang beredar. Berarti kan harga turun. Nah, kita tinggal fokus sell. Jadi fundamentalnya oil ini lebih jelas dibandingkan kripto ya. Mohon maaf nih. Kenapa? Karena jelas dia ada barangnya, ada fisiknya. Ada negara-negara OPEC yang senantiasa menjaga harga. Nah, tadi contoh, dan dia sangat taat fundamental. Agustus yang lalu ya, itu OPEC memutuskan untuk menambah produksi. Jadi kalau range-nya 500 ribu sampai 1 juta itu masuk range medium lah. Ini lumayan besar ya kan. Akhirnya harga turun tuh dari 70 sampai sekarang. Kalau kita trading spot, trading futures di oil dengan mengacu kepada fundamental tadi meeting OPEC tadi di Agustus, ya kita fokus sell ini berarti kan profit terus kita nih. Karena kan kita jelas fundamentalnya keputusan OPEC-nya apa, kita ambil aja itu. Apalagi dengan 500 ribu ini masuk medium ya, berarti harga lumayan. Itu sell aja terus. Nah, itu yang pertama. Kemudian nanti di bulan Oktober yang lalu, 5 Oktober yang lalu meeting OPEC lagi nih, ditambah lagi produksinya. Ditambah lagi produksinya menjadi sekitar 174 ribu barel per hari. Dari tadi 500 ribu di Agustus ditambah lagi 100. Kan turun lagi nih. Makanya hari ini dia stay di bawah. Harga masih stay di bawah, bolak-balik 60, 58, 60, 58 dolar per barrel ya. Dan ini untuk trading futures ini bagus banget. Karena harganya jelas stabil naik turunnya gitu kan. Dan menurut saya ketika kita trading futures, kita butuh kestabilan harga naik turunnya. Karena kan kita mau buy atau sell. Kita buy atau sell kita bisa profit kan. Harga naik atau harga turun kita bisa profit. Makanya kita butuh produk yang stabil. Stabil naik dan turunnya. Supaya misalnya ketika harga naik kita tinggal buy. Ketika harga naik, harga kelihatan mau turun kita tinggal sell, ketika harga mau naik kita tinggal buy, supaya kita bisa naik turunnya kita bisa dapat profit. Dan menurut saya hal yang paling tepat hari ini dari semua produk di futures, oil lah yang paling logis. Kenapa lah ya? Kenapa oil yang paling logis untuk trading di futures hari ini? Karena ketika harga sudah turun jauh, kan negara-negara OPEC pasti akan mengambil tindakan dong. Oh, harga murah kok. Mereka akan kurangi produksi. Harga naik lagi. Bisa diatur lah. Bisa diatur dengan produksi kan ini supply and demand ya. Benar-benar permintaan dan penawaran yang menentukan karena kan fisiknya ada.
fundamental yang mempengaruhi nggak terlalu banyak, hanya terkait masalah supply and demand aja. Ibaratnya permintaan dan penawaran, ya kan? Kalau banyak oil yang beredar atau oil ditambah produksinya ya pasti harga turun lah. Jadi jelas fundamentalnya. Tapi hari ini mohon maaf nih, kripto, Bitcoin terlepas dari apapun narasinya, mohon maaf, fundamentalnya nggak sekuat oil hari ini. Makanya kalau hari ini teman-teman berbicara trading futures, menurut saya yang paling masuk akal tuh di oil ya. Yang paling masuk akal tuh di oil. Kenapa di oil? Karena itu tadi jelas fundamentalnya jelas. Tidak terlalu banyak yang mempengaruhi dan ada negara-negara OPEC yang senantiasa menjaga harga. Jadi ya naik turunnya jelas. Lebih terbaca lah, lebih gampang dibaca lah ya. Ini kan pasti adalah pro kontra nih Om ya. Pastilah ada kontra dari teman-teman yang mungkin trading di Bitcoin. Kemudian teman-teman yang trading di kripto. Tapi oil gini. Oil lebih ini. Mending juga kripto, mending juga Bitcoin gitu. Nah, biasanya kalau Om GF dalam menghadapi teman-teman yang seperti itu, kembali lagi kita kan di sini tidak menjatuhkan siapapun, cuman kan ini sudut pandang saja ya Om GF ya. Gimana Om GF? Ya pro kontra biasa menurut saya. Tetapi yang paling penting yang harus kita pastikan adalah tujuan trading kita masing-masing. Saya bilang saya pun trading di kripto, tapi tujuannya untuk apa? Saya paham bahwa tujuan saya spekulasi. Itu poinnya. Tapi kalau untuk tujuan lindung nilai dan penghasilan tambahan, saya di oil. Kenapa? Itu untuk jangka panjang dan lebih masuk akal. Saya tahu betul rumusnya bagaimana cara trading oil itu yang paling aman. Saya sudah punya rumusnya dan saya sudah buktikan itu. Dengan semua hal yang saya punya hari ini ya dari oil semua lah, dari trading oil ya kan. Nah, tapi kalau di kripto memang ya untuk tujuan spekulasi. Orang bilang saya bisa. Yang paling penting hari ini menurut saya, lu mau trading apapun, lu profit. Lu mau trading di produk apapun lu profit. Satu, yang kedua, lu mau trading apapun sekalipun loss, lu loss. Entah itu trading di oil, entah itu trading di kripto, nggak menghancurkan finansial, mental dan moral kita. Itu yang paling penting. Karena kita tahu tujuannya tadi ya kan. Jadi kita nggak usah berdebat hari ini mana yang paling bagus. Kembali lagi, portofolio lu di kripto bagaimana? Di Bitcoin bagaimana? Merah atau biru nih? Ya kan? Merah atau hijau nih ya kan? Porto kita di oil bagaimana? Dan yang paling penting kita harus memahami juga lah ya. Ada namanya kalau kami sebagai WPA, saya mungkin selalu sudah pernah sampaikan ya. Setiap orang tuh memiliki risk profile yang berbeda-beda. Ada risknya konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Nah, kalau yang risk profile-nya konservatif, kayaknya nggak cocok dengan kripto. Kenapa tuh Om? Kenapa? Karena pergerakannya terlalu ekstrim. Baik futures-nya ngeri pergerakannya. Satu hari bisa sampai berapa poin kan naik turunnya ya kan. Tapi kalau di spot pun kan sama. Wah, harga tiba-tiba turun dari $110.000 turun menjadi 104 atau bahkan $120.000 tiba-tiba turun menjadi $104.000 harga Bitcoin misalnya kan. Ini kan menghantam mental kita luar biasa ya kan. Nah, jadi menurut saya tujuan trading itu spekulasi ya di kripto. Tapi kalau mau tujuan tradingnya tadi agresif, cocoknya di kripto. Tapi kalau risk profile kita konservatif atau moderat, itu ya cocoknya di oil. Makanya enggak semua orang agresif bilang oil lambat. Lambat kan? Orang-orang konservatif bilang kripto mengerikan karena pergerakannya besar kan gitu. Dan kembali lagi menurut saya jangan lagi melihat mengerikan atau enggak, lambat atau enggak, cepat atau enggak, tapi kita profit enggak? Kan begitu endingnya ya kan. Yang paling penting yang harus kita pastikan, lu mau trading di kripto, mau trading oil, kita profit. Jangka panjang ya, konsisten gitu. Nah, akan menjadi lucu ketika kita memperdebatkan kripto atau oil, tapi sebenarnya sama-sama loss ya kan. Kan ini yang menjadi catatan yang harus kita sadari bersama ya kan. Jangan-jangan trader di oil loss juga, trading di kripto juga loss juga ya kan. Nah, kan begitu. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa memang dengan risk profile agresif, maka teman-teman cocoknya memang di kripto. Kalau di oil nih agak lambat pergerakannya, tapi aman dan jangka panjang. Dan saya punya rumusnya bagaimana trading aman di oil ya. Nah, tetapi kalau orang yang termasuk tadi tujuan trading lindung nilai, menurut saya mungkin bagus di oil. Karena kan kita bisa merumuskan yang paling aman. Karena kan naik turunnya kan lebih jelas ya lah ya.
gitu. Tapi kalau di kripto tujuan spekulasi, oke. Mungkin itu. Nah, Om, ini kan banyak nih yang nyangkut di spot kripto. Oke. Bahkan ada juga yang MCD futures nih. Sebenarnya apa sih Om perbedaan resiko kita trading di spot dan trading di futures? Dan hubungannya sama jatuhnya Bitcoin dan kripto di akhir-akhir ini. Resikonya ya intinya trading ini kan mau trading spot, mau trading future, semuanya memiliki resiko. Ya kan. Yang paling penting itu menurut saya bukan resikonya, kita memahami resikonya, tetapi kita paham batasan resiko kita masing-masing. Kalau saya bilang kalau dalam WPA itu risk appetite atau batasan resiko yang siap kita tanggung, itu yang paling penting. Kalau kita batasan resiko kita misalnya saya trading dengan dana $10.000 di spot. Saya sudah punya risk appetite, saya sudah punya batasan resiko. Saya kalau loss dari $10.000 ini 10 juta atau dari $10.000 misalnya saya loss $1.000 maka saya berhenti. Maka sebenarnya ini akan menjadi batasan. Ketika berarti strategi yang saya harus lakukan adalah entah itu saya beli di spot ataupun di futures, bagaimana caranya supaya batas resiko ini nggak mudah tersentuh. Karena ketika tersentuh artinya kan itu parameter saya harus ya mungkin mundur Pak. Nah, sebelum benar-benar daripada hancur $10.000 lebih baik ya udah $1.000 saya sudah siap kehilangan. Makanya yang paling penting menurut saya ya, ketika kita mau trading futures ataupun trading spot ya, risk appetite. Bukan hanya sekedar memahami resikonya. Tetapi kita harus tahu batasan resiko yang siap kita tanggung. Harus kita angkakan. Karena bila mana kita tidak angkakan, ya ini yang banyak kenapa kayak sekarang nih, orang spot kripto turun jauh. Orang kan banyak yang hancur. Dia stres. Kenapa? Karena dia tidak pernah memetakan risk appetite-nya. Batasan resiko yang siap dia tanggung. Yang ada di bayangannya ya udah, saya trading saya bisa untung. Cuman itu yang muncul gitu loh. Oke, saya paham kok resiko, tapi kan nggak pernah dirumuskan berapa resiko yang siap kamu tanggung. Kalau andai batasan itu tercapai, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Stop sementara kah? Stop selamanya kah? Atau bagaimana nih? Kan ini orang nggak punya roadmap ini. Yang ada di kepalanya ketika saya trading dengan dana ini ya udah, pokoknya saya profit gitu loh. Saya loss kan biasa dalam trading. Tapi kan ketika dia nggak pernah menyebutkan batasannya berapa. Baik itu trading spot maupun futures ya. Jadi saya mengkritisi itulah ya. Ini jadi seorang trader entah itu trader spot ataupun future, yang harus dipetakan itu bukan hanya sekedar memahami resiko, tapi berapa batasan resiko yang siap ditanggung. Harus diangkakan. Karena bila mana tidak diangkakan ilusi aja yang muncul. Oh, ini kan loss paling nanti naik lagi. Oh, ini kan loss paling nanti dia bisa recovery, kan itu. Ilusi yang muncul kan, tapi tidak ada angka pasti. Makanya saya bilang hari ini ya teman-teman yang loss lagi nahan merah semua nih di spot itu stres kalau tujuan tradingnya untuk lindung nilai tapi mungkin dia pakai gaya spekulasi jelas atau mungkin dia trading dengan dana yang dia tidak siap kehilangan. Akhirnya ya stres dong. Atau trading dengan dana hutang ya stres dong hari ini. Tapi kalau misalnya saya trading 50 juta, tapi saya punya cadangan tabungan 500 miliar. Ya santai dong saya. Mau turun seberapa terserah dulu kan gitu. Nah, jadi menurut saya ini yang paling penting. Nah, sekarang harga turun ya setiap orang pasti ya ada yang menyikapinya berbeda-beda ya. Ada yang menyikapinya santai ya karena ya memang dia ya udahlah hilang nggak masalah. Nggak mengganggu kehidupan finansial, nggak mengganggu kehidupan mental saya nggak keganggu gitu. Itu yang paling penting sih menurut saya. Kalau memang oil lebih stabil, kenapa justru orang itu lebih banyak FOMO ke kripto, ke Bitcoin? Mungkin itu pertanyaan saya pribadi ya Om ya, karena memang yang terkenal ya trading kripto, trading Bitcoin, forex gitu. Oil itu masih jarang banget gitu Om. Ya memang karena yang pertama kita ini manusia ini kan
senang sesuatu yang cepat. Ya. Ya kan. Kripto ini kan lebih cepat pergerakannya. Jadi ilusi cepat kaya itu gampang banget dibuat di kripto ini. Sementara di oil ini kan lambat. Itu salah satu faktornya ya kan. Kemudian yang kedua, ya industri ini tuh dikuasai oleh kepentingan. Makanya saya bilang sukses dan tidaknya kita di trading ini tergantung dari mana kita dapatkan informasi. Kalau kita dapatkan informasi dari orang-orang yang punya kepentingan di exchanger, di koinnya ataupun bandar, ya maka ya pasti mereka akan memberikan ilusi-ilusi produk-produk yang memang cepat ruginya sebenarnya, ya kan? Bukan cepat untungnya tapi cepat ruginya ya kan gitu. Aduh. Contoh misalnya, mohon maaf nih, kita kan mengenal trading ini kan kebanyakan dari IB, dari brand ambassador koin dan lain sebagainya ya kan. Ya yang mereka ciptakan ya ilusi-ilusi cepat kaya ya kan. Makanya dia nggak suka, dia nggak akan menawarkan, apalagi kalau memang bandar ya yang mempromosikan ya. Dia tidak akan mempromosikan produk-produk yang masuk akal. Produk oil ini kan paling masuk akal. Contoh ya Lea, saya punya data swing misalnya. Saya punya data swing itu harga naik turunnya, sekarang harga tertingginya oil itu $130 per barrel. Terendahnya kan ya nol lah. Tapi kan nggak mungkin harga sampai $0 per barrel ya kan. Nah, artinya sebenarnya kalau saya mau trading gaya apapun dengan bermain di ketahanan dana itu bisa aman. Karena bisa diukur kan. Tertingginya berapa, terendahnya berapa. Tinggal siapkan aja ketahanan dana yang istilahnya tuh bisa membackup ketika harga saya sell, bisa membackup sampai $130 per barrel. Ketika saya buy bisa membackup sampai turun $0 per barrel kan. Artinya masuk akal hari ini. Dan naik turunnya itu lebih jelas kebacanya gitu kan. Artinya kalau seandainya saya bandar Lea, saya nggak mungkin menawarkan oil. Karena dia lebih logis. Orang bisa profit terus nih ya kan. Paham nggak? Naik turunnya jelas kebacanya. Fundamentalnya juga jelas. Range hariannya jelas. Ya kan? Fundamentalnya nggak banyak ya kan. Jadi kalau saya selaku bandar, kira-kira yang menginginkan lossnya nasabah ataupun member, kira-kira saya tawarkan oil nggak? Enggak dong. Punya orang punya potensi profit kok. Ya kan? Makanya saya bilang oil ini, kenapa orang oil ini tidak terlalu dikenal? Karena lagi-lagi saya katakan, yang pertama memang kita dapatkan informasi trading ini dari orang-orang yang memang punya kepentingan di broker. Jadi ya mohon maaf nih, dia sebenarnya tahu nih trading di emas, trading di kripto ya kan, itu berat untuk menang, susah untuk menang. Kenapa? Karena pergerakan yang begitu volatile, tinggi ya kan, kemudian resikonya tinggi. Tapi ya kenapa mereka tetap tawarkan itu? Ya karena memang orientasinya komisi, orientasinya adalah loss, ya kan, karena margin drop dan lain sebagainya. Tapi kalau di oil ya, saya bilang, bahkan tapi kan sayangnya nggak boleh kita bilang bahwa trading oil tuh bisa kok, nggak ada resiko. Sebenarnya ya 1% pun resiko. Saya nggak boleh mengatakan bahwa, tapi bisa kita buat seaman mungkin tuh bisa, dengan selogis mungkin. Kita kan punya robot oil ya. Oil kita sudah backtest di kondisi normal, trending ekstrim. Pas COVID selamat, pas Rusia Ukraina selamat. Drawdownnya muncul. Nah, kalau saya mau trading oil yang aman, ya saya tinggal mainkan skema besar. Ibaratnya yang ketika harga bergerak sampai berapapun dia bisa, ketahanan dana bisa menahan lah, bisa aman gitu kan. Nah, tapi kalau di produk lain kita nggak bisa itu. Nah, itu Lea. Menarik banget sih Pak pembahasan kita hari ini. Saya rasa ini penting nih untuk teman-teman di luar sana, apalagi yang masih muda-muda nih, yang mungkin FOMO-FOMOan doang nih ya Pak ya. Gitu. Jadi bagi teman-teman, mungkin teman-teman yang masih bingung di luar sana, apa sih bedanya oil, kripto dan Bitcoin? Apa sih kalau memang oil lebih stabil, apa yang membuat dia kurang terkenal nih gitu? Masa lebih terkenal yang cepat, tapi kan cepatnya itu ambigu, cepat apa nih, cepat rugi atau cepat apa nih gitu kan. Jadi itu tadi teman-teman, podcast kita kali ini memang lebih ke perbandingan aja sih ya Pak, sebenarnya ngobrol-ngobrol santai aja ke perbandingan. Itu tadi Om Gev, terima kasih untuk tema kita kali ini, sangat menarik. Teman-teman jangan lupa like, comment dan subscribe, karena selanjutnya kita masih akan terus membawakan podcast-podcast yang jauh lebih menarik temanya gitu. Saya Lea Jasmine dan Om Gev, kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.